lagi dengan aku Ica dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Nah, seperti biasa Tribuners, kali ini Ica dan Joy bakalan ngajak Tribuners untuk membahas 3 berita utama yang paling banyak dibaca sama Tribuners kalian yang pastinya lagi booming-boomingnya. Oke Tribuners, jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Tap layar ya, bagi kalian nih followers TikTok khususnya biar kita makin semangat live-nya. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya ya, silahkan aja ditanya. Di luar berita yang 3 ini juga ora popo, kami bersedia menjawabnya selagi kami mampu. Di luar cuaca hujan loh Joy. Oh iya, Long time no rain. Udah lama nggak hujan. memang pasti bau tanah ini kalau kita keluar. Karena baru hujan ya, baru aja hujan ya. Bau tanah, bah. Biasanya kalau bau tanah itu orang yang udah mau meninggoy gitu nggak sih? Tapi memang ada loh istilahnya. Loh, udah kita ya Tribuners ya. Udah semangat sekali nih mau masuk ya. Nah, di berita pertama ada apa Joy? Jadi berita pertama ini ada penemuan mayat, Cak. Aduh, mayat. Dan Iya. kabarnya 2 orang lah ya? Iya, 2 orang. Nah, Polsek Deli Tua masih menyelidiki penyebab pasti kematian 2 pria yang mayatnya ditemukan di dalam parit di Jalan AH Nasution, arah Simpang Pos, Jalan Lejen Jamin Ginting. Oke, di dekat situ berarti ya. Nah, Kapolsek Deli Tua nih, Kompol Dedi Dharma menerangkan, pihaknya masih menyelidiki siapa pemilik mobil Toyota Avanza hitam nomor polisi BB1338QA yang diparkirkan gedung di parkiran gedung Badan Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP Medan sekitar 20 meter dari lokasi mayat. Wah, Aku kemarin lewat sini loh. Tahu nggak? Plot twistnya gini, aku lihat BSIP kan, lewat gitu. Apa BSIP ini jadi ya? carilah apanya ya, kepanjangannya ya. Baru dapat nih berita hari ini seperti ini. Nah, dari keterangan security gedung, pada Jumat dini hari sekitar pukul 1.30 lah waktu Indonesia Barat diduga ada kecelakaan di lokasi. Kemudian korban atau pemilik mobil menitipkan mobil tersebut ke gedung standarisasi instrumen pertanian BSIP Medan. Lalu pemilik mobilnya itu pergi meninggalkan lokasi, diduga dijemput keluarganya. Kejap, berarti dia nih habis kecelakaan gitu. Iya. Baru dia tinggalkan mobilnya di parkiran BSIP tadi, dia dijemput keluarnya gitu Benar. ya. Ada 2 Sampai kemungkinan saat ini. sih. Hah? Dia kecelakaan yang pertama, atau yang kedua dia yang nabrak. Pokoknya dia Oke. kecelakaan lah ya. Nah, lalu pemilik mobil itu pergi meninggalkan lokasi karena diduga dijemput keluarganya. Dititiplah itu mobilnya di BSIP tadi. Nah, Oke. dari keterangan sementara yang diterima polisi, security itu tidak mengetahui adanya korban tewas. Sehingga polisi pun belum dapat dipastikan apakah keduanya korban laka lantas atau dugaan pembunuhan. Nah, ini para polisi pun melakukan upaya penyelidikan dan mereka menemukan saksi bahwasannya memang ada mobil ditaruh di sebuah kantor di dekat TKP. Saksi tersebut menyatakan sekitar pukul 1.30 lah. Seperti itu ucap Kapolsek Deli Tua ini Pak Dedi Dharma. Nah, pantauan di lokasi mobil berwarna hitam ini ringsek pada bagian depan sebelah kiri, 2 pintu sebelah kiri penyok, ban depan kiri pecah dan ban belakang sebelah kiri juga pecah. Berarti sebelah kiri semua ya? Mungkin tak gini kecelakaannya Nabraknya atau nyerempet gitu ya, nggak tahu ya. tapi di bagian sebelah kiri. Nah, kemudian ada juga ban sebelah kanan belakang Pecah mobil juga. juga pecah dengan kondisi velg gosong dan penyok. Berarti parah ini kecelakaannya. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkari tingkat 2 Medan. Korban diduga mengalami patah kaki dan luka di kepala. Korban juga diduga Pak Ogah atau orang yang biasa mengatur lalu lintas. yang nggak resmi apa sih ya, Pak Ogah ya sebutannya. Oh, sebutannya Pak Ogah ya, orang-orang. Oh, tapi malam hari ya? Kejadiannya malam hari. Bisa juga ya. Untuk kedua korban laki-laki, nah ini nanti bakalan dijelaskan sama reporter kita gimana kondisi keadaan korban. Nah, untuk berita selengkapnya mari kita saksikan cuplikan berikut ini.
mayatnya gimana Bu? Ciri-ciri mayatnya? Orang putih. Ada muda orangnya. Yang jelas mana lah, bukan yang punya tanah, yang kuasanya karang kecil. Ya, Nama saja satu. karang kecil. Rekan-rekan, hari ini kami melaksanakan kegiatan olah TKP di mana tadi pagi sekitar pukul setengah 7 kami mendapatkan informasi ada temuan mayat 2 orang hari dalam keadaan lumpuh. Kemudian pada saat kami ke TKP kami melakukan penyelidikan, kemudian juga ada kami temukan juga mobil dalam keadaan rusak berat. Kemudian posisi di TKP di samping ada mayat juga ada pohon bekas seperti kena tabrak. Jadi ada pohon kayu, beberapa pohon kayu yang kompel, kemudian juga tiang listrik yang dalam keadaan bengkok. Kemudian kami melakukan upaya penyelidikan dan kami mencari saksi dan menemukan saksi bahwasanya ada mobil yang diamankan, yang ditaruh di suatu kantor di dekat TKP. Kemudian saksi tersebut menyatakan sekitar pukul 1:30 pagi terjadi ada mendengar adanya kejadian laka lantas. Demikian. Untuk identitas korban sendiri sudah kita ketahui, Pak? Untuk identitas korban sudah kami ketahui dan sementara korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna penyelidikan lebih lanjut. Kedua korban pria atau Untuk kedua korban identitas laki-laki. Kondisi korban Pak? Nanti kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. untuk kondisi korbannya sendiri, Pak? Kalau kondisi korban kedua-duanya dalam keadaan meninggal dunia. Lukanya Pak? Lukanya di mana saja Pak? Nanti kita cek di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk pemilik mobil yang dititipkan itu, Pak, bagaimana, Pak? Masih kami dalam melakukan penyelidikan. Ya, itu penjelasan dari Kompol Dedi Dharma selaku Kapolsek Kapolsek Deli Deli Tua. Tua. Nah, tapi sebelum kita ke reporter nih Joy, aku mau bacain komentar dulu nih dari Kak Siti Badurah. Katanya itu gampang banget cari siapa pemiliknya, woi. Tinggal datang ke Toyota atau Auto 2000 karena mobilnya merek itu ya gitu. Nah, tapi Kak, untuk informasi lengkapnya lagi kita udah terhubung ke reporter kita di lapangan nih, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Halo, selamat sore Risa dan Joy. Oke, Bang Freddy nih sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, boleh dijelasin dulu Bang gimana kronologi kejadiannya Bang? Halo? Ya, halo Bang. Dengar? Iya, halo. Oke. Nah, boleh dijelasin dulu Bang gimana kronologi kejadiannya? Iya, jadi memang kronologi pastinya ini memang masih simpang siur ya. Karena polisi juga masih menyelidiki apakah ini kematian keduanya ini murni kecelakaan atau mungkin pembunuhan begitu. Karena memang saksi dari pemilik mobil sendiri itu belum ditemukan ya. Tapi memang menurut dari keterangan security gedung itu yang diparkirkan itu sekitar pukul 1:30 dini hari tadi itu mendengar ada kecelakaan ya. Kemudian gak lama kemudian pemilik mobil itu beserta mobilnya itu dititipkan di gedung tersebut di sebelah kanan gedung lah. Nah setelah itu pemilik mobil itu pengendara itu pergi gitu, sementara security itu tidak mengetahui bahwa ada dua korban ya yang sudah meninggal dunia gitu, sehingga dia juga tidak merasa curiga dan mengiyakan ketika pemilik mobil itu, sopir itu menitipkan mobilnya gitu. Jadi memang belum diketahui apakah ini murni kecelakaan atau pembunuhan, karena memang di lokasi itu memang ada bekas ya, ada tiang listrik yang bengkok, kemudian ada pohon yang terkelupas ya kulitnya, diduga akibat dari tabrakan itu sendiri, tabrakan mobil Avanza hitam itu sendiri. Tapi memang kondisi mobilnya itu cukup parah, ringsek parah, terutama itu saya dapat rincikan ya, di ban belakang sebelah kanan itu bannya itu sepertinya pecah, kemudian velg mobilnya juga penyok begitu. Kemudian di sebelah kirinya itu juga lebih banyak ya kerusakannya, kaca dari depan sampai belakang itu pecah, kemudian ban mobil pada bagian depan itu juga pecah tapi tidak sampai penyok velgnya. Kemudian kaca belakang dan ada lecet-lecet lah gitu. Jadi memang
yang cukup parah itu adalah pelek sebelah kanannya itu penyok dan ban pecah. Jadi memang ada asumsi bahwa warga itu mengatakan kemungkinan ban pecah dulu, lalu menabrak, lalu nabrak orang, lalu nabrak pohon lah gitu. Oke Bang, nah apakah yang dititipkan ini mobil yang dititipkan di kantor BSIP ya tadi? Di kantor BSIP itu mobil yang banyak itu Bang? Iya, itulah mobilnya itu tadi yang dititipkan sekitar dini hari tadi lah, jam 1:30. Nah baru yang menitipkannya itu pergi, dia pas nengok mobil itu dalam keadaan ringsek yang cukup parah, apakah si security nggak nanya ini mobilnya kenapa gitu? Nah, dia tahu, security itu tahu kalau terlibat kecelakaan karena dia memang sempat mendengar ya, sempat melihat sekilas lah gitu, mendatangi gitu kan mobil itu, kemudian mobil dititipkan, tapi security ini tidak mengetahui dan mungkin tidak dijelaskan oleh si sopir itu bahwa dia juga menabrak 2 orang sampai tewas gitu. Baik Bang, ini kan jaraknya hanya sekitar 20 meter dari gedung BSIP ya Bang. Nah, apakah tidak ada di sekitar jalanan itu CCTV yang mungkin membantu kepolisian untuk menyelidiki kasus ini? Apa memang dia betul-betul kecelakaan atau terlibat pembunuhan? Bagaimana Bang? Iya, jadi memang sampai detik ini juga polisi masih menyelidiki ya. Tadi memang polisi sudah memeriksa beberapa gedung ya, karena memang banyak ya kantor-kantor itu. Nah, kemungkinan juga sudah menemukan CCTV, tapi memang sejauh ini belum ada diinfokan lebih lanjut seperti apa hasil penyelidikannya, dan kita juga masih menunggu ya apakah sudah ditemukan atau tidak rekaman CCTV itu, karena memang menurut informasi yang kita dapat itu 2 korban ini itu bernama Adi Saputra dan Mardian itu baru pulang dari warnet ya, setelah jadi Pak Oga atau relawan lalu lintas itu mereka ke warnet nggak jauh dari lokasi, kemudian tibanya saat pulang itu setelah dugaannya ditabrak lagi. Kira-kira tapi sekali lagi usia berapa Bang kira-kira? 40, usianya 40. Oke Bang, nah untuk kendaraan yang bisa dibilang barang bukti ya, apakah hanya 1 unit mobil ini aja? Kalau misalkan kecelakaan kan mana tahu ada kendaraan lainnya gitu ya. Iya, sejauh ini hanya 1 mobil itu saja yang ditemukan di lokasi lah gitu. Tapi kendaraan dari 2 korban ini tidak ada. Tapi memang barang-barang dari korban itu ada. Jadi tadi polisi itu juga menemukan ada handphone ya, itu diduga milik korban. Gitu. Polisi sempat mengatakan bahwa jika memang ini korban begal, ya seharusnya handphonenya itu juga terus diambil lah. Nah, kondisi kedua korban saat ditemukan bagaimana Bang? Iya, jadi kondisi korban itu cukup memprihatinkan ya. Kakinya patah, kemudian salah satunya ususnya itu juga terburai ya. Itu juga terkena sayatan atau seperti apa, tapi belum tahu pasti. Tadi juga kita tidak melihat kondisi mobilnya juga tadi, melihat kolong-kolongnya, tapi sepertinya tidak ada bercak darah juga di kolong-kolong mobil ya. Sempat diduga menabrak. Oke, nah saat ini gimana nih kasusnya ya? Benar, saat ini gimana kasusnya Bang? Ya, sampai saat ini kita masih nunggu informasi resmi dari kepolisian bagaimana hasil penyelidikan dan kemungkinan kesimpulan lah apakah keduanya ini memang tertabrak atau ditabrak oleh mobil itu atau mungkin korban pembunuhan ya gitu. Karena memang dua-duanya meninggal dunia cukup tragis dan kemudian jenazahnya itu juga ditemukan di dalam parit keduanya sama-sama. Makanya mungkin bisa jadi tabrak atau mungkin sengaja ya dimasukkan ke dalam parit. Baik Bang, kalau dilihat dari kondisi mobil yang cukup ringsek ya kecelakaan, apakah tidak ada saksi mata atau warga sekitar yang melihat telah terjadi sebuah kecelakaan? Tidak hanya kan security-nya tahu waktu mobilnya udah dititipkan gitu Bang. Mengenai saksi yang melihat kejadian? Enggak, jadi security-nya sempat ngecek, sempat ngelihat hanya sekilas tapi ya, karena dia bekerja kan.
Tapi dia mengetahui ada kecelakaan di situ dan mendengar, tetapi dia tidak melihat ke belakang gitu. Jadi saat itu mobil itu kecelakaan itu dia menabrak pohon, berhenti. Nah, jarak dari mobil itu ke posisi mayat itu sekitar kurang lebih ada 10 meter lah di belakang mobil itu gitu. Jadi dia tidak melihat ke 10 meter ke belakang gitu. Nah, lalu Bang, gimana sekarang kondisi kedua korban ya? Apakah sudah dimakamkan? Apakah mau dilakukan autopsi terlebih dahulu? Ya, jadi menurut informasi yang kita dapat, jenazah itu tadi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses penyelidikan ya. Kemungkinan juga bakal di rumah keduanya juga tidak begitu jauh dari lokasi kejadian. Jadi mayat juga sampai sekarang masih di lokasi. Oke. Cukup ya Bang, terima kasih banyak Bang Freddy atas informasinya. Kami sangat menunggu updatean untuk informasi kasus ini ya Bang. Gimana Ya, baik. Terima keterangan kasih, yang Risa. sebenarnya gitu. Baik. Oke, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bang. Sore Bang Freddy. Cukup membingungkan ya, dia semisalnya ya Riz ya. Semisalnya Gimana Joy? Ini yang di pikiran aku. Kita bisa berspekulasi dia kemungkinan dibunuh atau kecelakaan. Kalau kecelakaan, masa nggak ada warga gitu yang melihat misalnya terjadi kecelakaan, nggak ada yang meriksa, ini korban. Itu satu yang janggal. Baru dia bisa. Nah, yang kedua, bisa jadi dia memang kecelakaan tunggal, makanya dia menitipkan mobilnya, orang nggak tahu. Nah, yang ketiga, bisa jadi memang terjadi kecelakaan tunggal, terus dia menitipkan mobilnya, baru memang nggak lama dari situ Dia meninggal. bukan, ada kejadian pembunuhan atau pembegalan yang dibilang kayak Bang Freddy, tapi handphonenya nggak hilang kan, bisa jadi nggak begal, bisa jadi dendam Ya. kayak gitu kan. Karena menurut aku cukup janggal kalau misalnya kecelakaan itu jalanan di BSIP itu cukup rame. Misalnya kecelakaan, contoh loh, ini ada kecelakaan kendaraan, sedangkan dia yang tunggal aja, kita tanya korbannya kayak mana. Iya kan? Masa yang udah dua loh, semisalnya kalau itu benar-benar kecelakaan dua jatuh, nggak ada yang lihat, taruhlah jam 1.30, nggak make sense menurut aku. Gimana menurut Tribuners? Ada yang sependapat dengan aku nggak? Ya boleh di komen di bawah ya, karena ini kebetulan masih masih sangat belum jelas ya tentang kasus yang satu ini. Tapi semoga aja kedepannya segera ketemu ya apa yang menjadi penyebabnya. Buat Tribuners jangan lupa pantengin terus makanya Tribun Medan ya di portalnya di www.medan.tribunnews.com biar nggak ketinggalan informasinya. Oke Tribuners, kita beranjak ke berita kedua. Ini lagi-lagi tawuran ya. Aduh, remaja-remaja ini. Aku tebak dari mana? Ya, Tribuners tahu lah ya, rajanya tawuran di mana. Oke, ini kebanyakan ya di Belawan tentunya. Nah, kebetulan itu terjadi di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1. Ada nggak Tribuners yang orang situ? Pada Jumat hari ini, tadi malam, jam 12 pas. Jam 00 suka lah ya. Kalau ada yang ulang tahun di situ kayak aku tawuran sampai ulang tahun gitu ya. Nah, menurut informasi yang dihimpun Tribun Medan nih Tribuners, tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari kawasan Gudang Arang dan Belawan Lama. Remaja lagi. Tahu nggak itu daerahnya? Nggak. Juga nggak tahu sih. Nah, kejadian itu pun membuat masyarakat takut karena para remaja yang terlibat tawuran tuh saling serang menggunakan batu, bom molotov hingga senjata tajam. Salah satu warga, Nanda, mengatakan kurang mengetahui secara pasti penyebab terjadinya tawuran tersebut. Namun ia menduga tawuran itu kembali terjadi akibat adanya dendam lama yang belum terselesaikan. Nah, jadi ini kayak bukan kali pertamanya juga lah kali ya. Nah, dikatakan Nanda, dalam tawuran yang terjadi pada malam tadi, tidak menimbulkan korban jiwa Tribuners. Ia menyebutkan selama ini tawuran di kawasan tersebut sudah tidak pernah terjadi lagi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Nah, jadi belakangan adem ayem gitu ya. Memang beberapa bulan terakhir juga kita nggak pernah dapet kasus ini ya, tawuran di Belawan. Nah, karena beberapa bulan terakhir ini Nanda mengaku sudah merasa cukup aman dengan tidak adanya tawuran. Tiba-tiba ada lagi gitu ya. Nah, dia berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan tawuran yang kembali muncul saat ini karena akibat tawuran itu ia merasa takut untuk beraktivitas seperti biasanya.
Nah, saat ini Tribuners wartawan Tribun Medan sedang mengupayakan konfirmasi ke Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon. Amatan Tribun Medan dalam rekaman milik warga tampak kedua kelompok remaja itu saling serang dengan melempar batu, bom molotov hingga senjata tajam. Akibat ledakan bom molotov itu, api pun sempat berkobar di tengah jalan Taman Makam Pahlawan tersebut. Ya, kalau udah pakai bom gitu siapa ya warga yang nggak ini ya kan ngerasa nggak aman gitu. Molotov itu apa sih itu ilegal karena dirakit-rakit iya, pakai iya. botol plastik. Untuk informasi lebih lanjut kita ada video Tribuners. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Pinggirin aja keretanya. Tentangan juga batu tuh. Iya. Yang para botol api dalam tuh. Pak. Oke, jadi anak mana sama anak mana perang nih bang? Setahu katanya nih yang perang ini anak Gudang Arang sama anak Belawan Lama. Kalau dibilang anak Belma lah yang perang. Itu kira-kira kenapa bang? Kalau penyebabnya apa itu kurang tahu ya. Kurang tahu, mungkin karena dendam lama atau apalah. Itulah bisa jadi. Ada korban nggak bang? Kalau untuk sejauh ini korban itu nggak ada. Cuman kalau untuk yang luka-luka itu ya pasti ada lah. Namanya anak muda kan pasti ada lah. Sering ya bang perang-perang gitu? Kalau seringnya dulu sih belum pernah bang ya. Semenjak ini baru-baru aja nih nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba kan konfliknya mulai lagi nih. Perang-perang kalau dulu tuh belum pernah sama sekali. Udah ngerasain aman juga lah, tiba-tiba nih nggak tahu bisa perang-perang lagi, nggak tahu penyebabnya, masalahnya belum tahu ini apa. Oh gitu ya bang. Kira-kira bang terganggu nggak bang? Kalau dibilang terganggu ya terganggu lah, ibaratnya dari kegiatan sehari-hari gitu. Dengan adanya perang-perang ini terganggu lah, mulai dari jualan mau kemana-mana pun susah karena kan takut juga itu. Oke bang, makasih bang. Ya itu ya keterangan dari Bang Nanda. Untuk informasi selanjutnya Tribuners, kita sudah terhubung bersama reporter seputaran Belawan kita. Ada Bang Aprianto. Day Halo, in Bang my life. Aprianto, selamat sore. Ya, selamat sore Kak Joy dan Kak Aris ya. Oke, Bang Aprianto tadi yang masih ngantuk-ngantuk ya wawancaranya. Bang Aprianto, nih tawuran lagi ya di Belawan terjadi antara dua kelompok pemuda. Nah, untuk penyebabnya kan belum tahu nih Bang. Kira-kira gimana sih awal kejadian tawuran pada malam hari ini? Hari itu. Ya Kak, ada informasi yang saya dapatkan di Indonesia. Tawuran itu terjadi secara spontan saja Kak, di mana ada dua kelompok remaja dari Gudang Arang dan juga Jalan Lama bertemu di jalan Taman Makam Pahlawan ini dan langsung membuat onar Kak, langsung melakukan tawuran yang mana salah satu kelompok remaja ini menyerang kelompok remaja lain yang mana dari pengakuan Sinanda ini dia belum mengetahui kelompok mana yang pertama kali menyerang tawuran tersebut. Namun untuk lokasi ini sendiri memang di pertengahan antara Jalan Gudang Arang dan juga Belawan Lama. Dan para pelaku ini pun dari pengakuan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran Kak. Oke, nah itu kalau dari video kayaknya nggak terlalu banyak ya Joy, orangnya yang terlibat. Kira-kira berapa orang Bang yang terlibat dari kedua kubu ini? Dari pengakuan masyarakat di sana Kak, totalnya itu dari kedua kelompok itu berkisar 30-an orang Kak dari dua kelompok juga ya? Oke Bang, ada nggak Bang korban yang luka-luka setelah kejadian ini? Untuk sampai saat ini Kak belum ada dapat informasi korban luka ataupun korban jiwa Kak. Cuman masyarakat resah Kak, di mana mereka
melakukan tawuran itu menggunakan batu, senjata tajam hingga bom molotov yang dimana sempat membuat kobaran api di tengah jalan tersebut. Baik bang, kan aku dulu ya Cak. Baik bang, ini kan kemarin udah sempat ya pihak kepolisian melakukan patroli setiap malam, dan anak-anak remaja itu jam 7 atau jam 8 malam nggak boleh keluar rumah. Nah ini kenapa bisa kecolongan bang? Apakah polisi tidak patroli Lagi? atau iya tidak patroli lagi karena dinilai sudah aman, atau memang anak-anak ini mengetahui loh ini kan baru Idul Adha gitu, sehingga mereka memiliki kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan tawuran bang? Ya Kak, dari pengakuan masyarakat sendiri, kalau untuk patroli di wilayah Medan Utara ataupun di Belawan itu masih berjalan Kak. Cuman karena sekarang ini yang lagi trending adalah geng motor dan juga begal, mungkin mereka sedang melakukan patroli di wilayah lain Kak, sehingga kawasan tersebut tidak terpantau pada malam hari kan. Pandai ya. Tahu orang gitu ya, ada kesempatan nih, betul kayak Anjay bilang. Nah bang, ini kan tawuran ya, apakah pada saat tawuran itu terjadi warga setempat nggak nelfon polisi, menghubungi pihak kepolisian gitu? Iya Kak, memang masyarakat sempat menghubungi pihak kepolisian dan juga pihak kepolisian dari Polsek Belawan dan juga Sabara dari Polres Belawan cepat datang ke lokasi, sehingga tawuran ini hanya berlangsung sekitar 5 menit saja Kak. Oke, 5 menit berarti setelah polisi datang mereka langsung bubar gitu ya bang? Langsung bubar Kak, makanya dari pihak kepolisian sendiri pun tidak ada berhasil menangkap satupun pelaku. Nggak ada yang berhasil? Namun dari pengakuan Kasat Reskrim, identitas para pelaku ini sudah dikantongi dan akan dilakukan pengejaran Kak. Baiklah, seharusnya yang kayak gini tuh jangan dikasih ampun, bila perlu disosialisasi mereka ya. Sabar. Nah, akibat tawuran ini apakah ada rumah warga yang mengalami kerusakan bang, atau fasilitas umum lah? Untuk kerusakan sendiri Kak, hanya ada beberapa rumah tadi yang terkena lemparan batu di bagian sengnya Kak. Itu pun tidak sampai bocor Kak, cuman penyok saja di bagian sengnya tersebut. Baik. Bagaimana bang? Apakah bang mendapat bocoran informasi? Apakah polisi kembali lagi berpatroli untuk, kan kemarin sempat fokus sama begal dan geng motor, ini tawuran lagi, mengingat kembali lagi ya warga Belawan tawuran. Gimana bang? Ya Kak, dari polisi sendiri memang mereka akan membuat tugas masing-masing, itu karena memang di Belawan itu sudah dibentuk tim Satgas anti tawuran Kak, dan tim Satgas tersebut akan difokuskan di bagian tawuran saja Kak, tidak ikut dalam patroli geng motor ataupun begal lagi Kak. Setuju. Biar semuanya itu terkoordinir dengan baik ya. Ada yang memang untuk mengawas geng motor, begal, dan tawuran. Ya, ada lagi Risha? Cukup sih, tapi semoga aja untuk motifnya ya segera ketahuan. Katanya kan tadi diduga ada dendam lama tuh yang makanya kejadian. Dan ditunggu bang keterangan dari pihak kepolisiannya juga terkait kasus ini, apakah para pelaku sudah ada yang tertangkap gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Aprianto atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kak Joy dan Kak Risha. Ya itu dia. Aduh, lagi-lagi warga Belawan. Padahal kemarin udah besar-besar dibikin hashtag Belawan Cinta Damai. Iya, sampai ada post Cinta Damai. Kalau jangan kita pernah bawain SSM juga tentang ini, kayak kita, kalau nggak salah kemarin kayak pemuda setempat itu malah ngancurin post menolak Cinta Damai kan kita bilang kemarin. Nah, tapi Tribuners dan Joy, kemarin aku sempat ketemu nih sama temen dia orang Belawan. Terus aku kan kayak ngebahas Medan kan lagi sangat highline tidak aman ya karena banyak begal, dan aku bilang kayak, Bang, Belawan, dia orang Belawan kebetulan, Bang, orang di Belawan tuh nggak aman ya? Baru katanya enggak aja, justru Belawan tuh aman karena orang-orangnya pada keluar pada keluar Belawan menjadi begal. Jadi Belawannya aman. Jadi kalau Tribuners mau aman ya ke Belawan. Aduh, ya ampun. Tapi memang ngeri kali loh, kayak selalu aja ada laporan tentang Belawan ya. Bukannya kita menghina Belawan, enggak, tidak. Bukan merendahkan atau bukan menjudge gitu, enggak sih sebenarnya. Cuman lebih ke gimana sih? Kenapa bisa sampai seperti itu? Bagaimana rupanya di sana? Mungkin karena kita nggak pernah ke sana ya. Tapi yang dari digembor-gemborkan dari kawan aku yang juga pernah KKN di sana,
memang sengeri itu loh. Sedanger itu ya, serem ya. Seberani, senekat itu mereka. Kayak di sana Jo, kata kawan aku kan, bawa celurit udah biasa loh katanya kayak gitu. Jadi bukan lagi tontonan yang luar biasa di sana. Ya, apa sih yang membuatnya seperti itu? Apa karena dekat pelabuhan, banyak barang-barang yang masuk? Kalau aku mikirnya Pengiriman. kayak ini sih, memang apa ya, budaya gitu, dan pemikiran yang gitu-gitu aja. Jadi begitu lahir nih yang kecil kayak gitu lagi, lahir lagi yang kecil gitu lagi. Jadi Jangan kayak dicontoh ya kan. ya semoga aja segera terkat ya yang negatif-negatif kayak Iya. gitu. Kita juga sangat pingin semuanya, semua wilayah di Kota Medan, khususnya di Indonesia bahkan, menjadi kota-kota yang aman. Ayo dong Sejahtera. institusi Polri di sini. Instansi. Instansi Polri di sini kita tunjukkan gimana kinerja kita ya, bersama juga rekan media yang nggak bakalan bosan-bosannya untuk memberitahukan perkembangan dari Belawan, karena cukup kasihan juga nih buat orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa yang tinggal di Belawan. Dia di malam hari itu gimana perasaannya, yang mungkin dia jualan mie rebus di malam hari. Kenapa mie rebus? Kan itu yang malam hari, bandrek. Kan misalnya bininya, aduh laki aku macam mana pulangnya, Belum jadi nih. was-was, jadi menimbulkan kecurigaan, was-was, tidak tenang. Seperti itu Tribuners. Iya, itulah kalau kesah Savana ya. Tapi semoga aja Medan lebih aman ya, Jo. Iya. Karena belakangan kalau Tribuners tahu juga nih, ini boleh sambil tap-tap layar ya, Iya. Tribuners kita sambil ngobrol. Medan ini belakangan kayak begal tuh masih jam 10 malam gitu. Sampai FYP aku tuh lewatnya kayak gara-gara begal nih ya, aku jadi nggak bisa nonton konser mahal ini di PRSU. Oh iya ya, lagi konser PRSU. Iya, jadi kan Lagi kayak PRSU. malam-malam kan emak-emaknya waspada gitu. Terus kayak jam 10 malam udah diteleponin katanya kayak gitu. Karena memang lagi sangat tidak baik-baik aja ya. Baru pencurian ban mobil Iya, juga. pencurian ban mobil. Ban mobil loh. Iya, tapi aku tadi baru dapat penjelasan Risha mengenai pencurian ban mobil ini. Kenapa ya mungkin orang memilih sekarang nyuri ban mobil? Karena Jangan di-spill karena gampang aja. iya, kayak orang-orang mungkin mikirnya nggak aneh-aneh gitu kan Iya. kalau buka ban mobil. Jadi untuk lebih hati-hati ya sekarang. Aduh, kayak mana? Jadi kita menimbulkan suujon gitu kan kalau semisalnya kita lihat Ada orang ganti lagi ban. buka mobil. Aduh, ini nyuri atau apa? Aduh, tolonglah. Ban dicuri, spion dicuri. Ini kok bisa nih aku pengen kali nge-tag Pak Bobby. Iya. Pak Bobby Nasution gitu ya. Bonas. TikToknya Bonas Iya, ya. Bonas ada emot ini, Dek. Cekik. Oh, gitu. ada cekik-cekiknya ya, Pak Bonas cekik-cekik. Semoga menjadi perhatian khusus ya bagaimana upaya pemerintah lebih serius untuk menangani pembegalan di Kota Medan, khususnya nggak hanya pembegalan tapi kayak perampokan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan lain. Kriminalitas ya. Mari kita bangkitkan sama-sama lagi, Medan itu adalah kota yang aman. Medan aman. Hashtag Medan aman. Oke Tribuners, kita ke berita yang terakhir nih sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kenapa kamu selalu sudah ternyata selalu kan rusuh selalu megang ini? Selalu Berantem nih kita nih. Nah, jadi nih berita yang lagi naik banget, Joy. Lagi-lagi kasus perselingkuhan di rumah tangganya selebritis ya. Ini ada dari selebgram Hanum Mega nih. Pasti Tribuners juga udah pada tahu ya tentang kasus ini. Karena Hanum Mega itu men-spill chat suami dengan diduga selingkuhannya. Nah, kali ini kalau kesah Hanum Mega setelah memergoki sejumlah bukti dugaan perselingkuhan sang suami Ahmad Herlambang alias Bambang, tampaknya mencapai klimaks nih Tribuners. Nah, istri Bambang ini mengunggah foto tengah berada di kamar rumah sakit, terbaring di ranjang berkawan jarum infus. Mencoba tersenyum, ia mengisyarkan siap cerai. Nah, jadi seperti diketahui si Hanum ini lagi hamil ya kan, Jo? Iya, hamil anak kedua. Anak kedua nih, hamil anaknya Bambang juga kan? Iya. Nah, Hanum Mega selebgram sekaligus beauty vlogger sebelumnya menyedot perhatian publik pasca dirinya mengungkap kasus perselingkuhan suaminya Ahmad Herlambang. Pernikahan antara dirinya dengan Ahmad Herlambang berlangsung dari tahun 2021 lalu dan diduga bakalan kandas gitu di tahun ini akibat adanya pihak ketiga. Melalui akun Instagram miliknya pribadi @real.hanumega, ia mengunggah sejumlah postingan hingga instastory
yang menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan. Tadi kayak yang Ica bilang, sosok wanita ini namanya Zia. Bahkan dia tag tuh akun si Zia itu. Dia follow Dia follow Hanum. Karena di follow Hanum sekarang si Zia itu udah nonaktifkan account. Oke, dia hilang ya berarti akunnya. Nah, sejumlah pesan chat melalui pesan WhatsApp dengan kalimat-kalimat yang mengarah pada berhubungan intim hingga bukti-bukti bahwa selingkuhan sang suami telah positif hamil. Oh, berarti si Zia ini tadi diduga sudah positif hamil. Iya, dan dia bilang mual sempat itu. siapa ini si Herlambang ini ingin menggugurkan menggugurkan kandungan dari selingkuhannya. Kayak dia itu udah ngontak teman-temannya tentang obat yang bisa obat pengguguran. Pengguguran ya. Obat untuk menggugurkan janin. Kayak apa sih bisa seperti itu pola pikir? Janganlah enaknya aja bang. Nah tanya itu Hanum Mega. Ini nih yang mau aku bilang. Tanya itu Hanum Mega juga memperlihatkan sejumlah bukti chat sang suami yang bertanya mengenai sejumlah obat penggugur kandungan pada rekannya. Nah, alih-alih terpuruk karena kasus perselingkuhan sang suami, Hanum Mega memilih untuk tetap kuat dan bekerja. Iya, dia kayak nge-post. Tapi kayak gitu aku melihatnya itu sebagai ini dia aja topeng gitu ya kan. Benar. Biar dia tuh pengen terlihat baik-baik aja padahal dirinya lagi sangat hancur. Tapi bagus sih kalau misalnya Hanum punya semangat yang tinggi ya, karena dia masih punya bayi yang harus dia keluarkan. Dia pun juga pengennya pasti dia lahirkan. Iya, dia lahirkan dan dia pasti pengennya bayi itu sehat kan. Benar. Anaknya si Hakim, anaknya si masih umur 1 tahun atau 2 tahun itu ya, masih sangat kecil gitu. Mendengar si Hanum ini menangis-nangis, makanya si Hanum ini nangis kan, dia tuh tanya ke susnya, suster ada hangga, suster ada hangga gitu, karena kan itu bisa menimbulkan traumatik kepada anaknya. Iya, bahkan pun pas dia lagi sangat terpuruk ya, ini kalau wanita ya, ini kayak titik terendahnya kita sebagai wanita lah Tribuners. Tapi Hanum ini tetap memotivasi sejumlah wanita, semua wanita untuk tetap bekerja agar bisa menikmati hasilnya. Tapi aku suka nengok Hanum Mega ini. Salah satunya apa? Dia tuh berani mengunggah ke Instagramnya, storynya kayak gini. Mohon maaf, aku tidak open endorse, tidak menerima undangan TV, podcast dan lain-lain. Nah, karena seperti yang kita ketahui, kalau aja ini gini nih banyak nih undang Haji sana, mumpung, kan? undang sini. Meskipun itu kayak sebagai apa ya? Wadah klarifikasi bener. Tapi itu kayak namanya nih orang lagi kena musibah gitu kan, dan dia juga nggak mau memanfaatkan hal itu, tapi dia bekerja karena dia punya brand. Iya, parfum ya yang baru ya. Aduh, apa lagi namanya itu? Parfum kok nggak salah sih. Sama brand kecantikan juga. Iya, brand kecantikan juga. Tapi aku setuju loh, menurut sama pendapat Risha itu, orang lagi tertekan, lagi banyak masalah bertumpuk, kayak mana ya dia bisa keluar menceritakan kesedihan dia itu. Lain hal kalau misalnya dia udah berdamai mungkin ya dengan perasaan dia sendiri, pikiran dia sendiri tuh mungkin dia bisa menceritakan. Tapi kayak banyak kan, kita nggak usah sebut lah kasus-kasus perselingkuhan yang sebelumnya ini yang viral itu mereka berkoar-koar di podcast. Iya. Atau mungkin itu salah satu wujud apa dia kali ya? Apa namanya? Ketidakterimaan. Iya, jadi aku harus memiliki wadah untuk bercerita biar semua orang tahu gimana kebenarannya. Tapi aku tipikal orang yang kok lagi sedih, lagi galau, diam dulu. Iya, diam dulu. Aku nggak memiliki tenaga untuk bercerita seperti itu. Nggak tahu nih kalau Tribuners boleh di komen kalian tim yang mana. Karena aku udah capek, energiku tuh habis berkecamuk dengan pikiranku sendiri. Ica gimana? Kayak aduh hari ini gini, besok gini. Aduh tenagaku sudah habis gitu. Ya aku juga tipe yang nggak bisa langsung cerita gitu, karena tapi kadang juga butuh yang kayak gitu biar kita mana tuh pada saat itu memang kita lagi membutuhkan pertolongan kan mau nggak mau kita cerita dulu untuk bisa ceritain. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video nih Tribuners, kita tonton dulu lah video yang berikut ini sebelum kita cakap-cakap lagi, oke? Lelah setelah bongkar dugaan perselingkuhan suami, Hanum Mega mantap gugat cerai, perang berakhir. Hanum Mega mantap menggugat cerai suaminya, Herlambang. Hal ini disampaikannya setelah Hanum Mega membongkar dugaan perselingkuhan Herlambang dengan wanita bernama Zia. Pada unggahan di Instagram Reel Hanum Mega,
Hanum Mega sempat mengunggah isi chat mesra Herlambang dengan Zia yang merupakan adik kelas mereka. Disebutkan, Herlambang dan Zia telah berpacaran sejak 1 bulan terakhir. Diketahui, dugaan perselingkuhan pun telah terjadi sebelumnya dengan wanita lain yang merupakan mantan kekasih Herlambang. Tak tanggung-tanggung, dugaan perselingkuhan yang dilakukan Herlambang pun mencuat saat Hanum Mega yang kini tengah hamil anak kedua. Merasa lelah terus dihianati, Hanum Mega pun mantap untuk menggugat cerai Herlambang. Keputusan Hanum Mega untuk menceraikan Herlambang pun disampaikannya melalui Instagram Story Reel Hanum Mega. Dalam unggahan pertama, Hanum Mega memperlihatkan kata kunci, sedang hamil boleh bercerai, di kolom pencarian Google. Penjelasan dari pencarian Hanum Mega pun menunjukkan bahwa seseorang yang tengah hamil diperbolehkan untuk bercerai. Jadi, cerai saat hamil, jika karena pertimbangan kemaslahatan yang kuat, hukumnya adalah boleh dan sah. Demikian penjelasan dari pencarian Google. Kemudian pada unggahan Instagram Story lainnya, Hanum Mega memperlihatkan isi chatnya dengan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya menanyakan apakah Hanum Mega benar-benar serius untuk menggugat cerai Herlambang, lalu diiakan oleh sang selebgram. Jawaban Hanum Mega pun membuat sang kuasa hukum menilai Herlambang tidak benar-benar berkomitmen dengan perjanjian yang pernah dibuat. Namun, baik kuasa hukum maupun Hanum Mega tak membahas perjanjian yang dimaksud secara detail. Berarti Herlambang gak komit dengan perjanjian yang pernah dibuat. Kuasa hukum Hanum Mega yang bernama Ahmad tersebut mencoba memastikan. Iya betul, Pak, balas Hanum Mega. Kuasa hukum tersebut pun memberikan semangat untuk Hanum Mega. Selain itu, ia juga mendoakan agar Hanum Mega dijauhkan dari orang jahat. Kuasa hukum tersebut mengaku siap membantu Hanum Mega dalam mengurus perceraian sang selebgram. Semangat Mbak Hanum, semoga Allah selalu jaga Mbak Hanum dari orang-orang jahat, emoji kedua tangan menyatu. Kalau perlu bantuan saya siap bantu Mbak, balas Ahmad. Hanum Mega pun memastikan perihal bisa tidaknya proses cerai saat hamil. Siap, apa bisa? Pak, proses cerai lagi hamil? Tanya Hanum Mega. Ahmad pun menyampaikan, hal tersebut dapat dilakukan. Secara hukum Islam bisa, Mbak, termasuk saat di pengadilan juga bisa, jawabnya. Bahkan, Ahmad mengaku masih memegang surat perjanjian dengan Herlambang. Saya masih pegang surat perjanjian dengan Herlambang, imbuhnya. Dalam Instagram story tersebut, Hanum Mega memberikan keterangan bahwa dirinya telah mengakhiri perang dengan Herlambang dan memilih Ya, begitu ya Tribuners ya, kisah sakit sekali sih jadi Hanum ini sekarang titik terendah sebagai wanita dan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri pula ya. Jadi kita sama-sama berharap buat Hanum kuat ya, karena Tuhan Allah tuh nggak akan memberikan cobaan di luar kebatasan, melampaui kemampuan hambanya. Susah banget. Kebanyakan makan rendang dia guys. Ini udah asam urat nih. Kolesterol. Oh ya, asam urat juga. Banyak makan sayur. Jadi kayak Hanum Mega ini ya, Ca. Dia itu dulu sempat punya masalah sama orang tuanya, sama kakaknya, terus dia berharap ya sama suaminya ya kan. Dia menikah muda, dia tuh sebagai kita kalau Risha tahu. Iya. Dia nikah di umur 20 atau 21 tahun saat itu, dan udah sebegini besar cobaan yang harus dia hadapi gitu ya. Kuat Hanum, pundakmu itu loh, anakmu, dua ya, satu lagi mau lahir. Kayak mana ya dia stres kayak gitu. Semoga aja tidak mengganggu anaknya ini. Aku jadi inget film Bila Salah Beri Maaf Untukku, Pelayangan Putus. Ceritanya dia lagi hamil kan ya, sampai dia keguguran. Iya, sampai dia keguguran. Aduh, jauh-jauh dong. Nggak mau, jangan sampai. Ya buat Mbak Hanum, semoga kuat ya menghadapi cobaan ini. Yakinlah bahwa kamu dikasih, berarti kamu mampu melewatinya. Dan untuk suaminya ya buru-buru lah minta maaf, bertaubat ya. Betapa besar loh kesalahan. Mungkin aku cuman manusia biasa yang nggak bisa menghakimimu, tapi ini dengan aku secara sadar ngomong gini, Ahmad Herlambang, dalam nih. Istrimu dalam keadaan hamil, tega kamu hianati dia gitu loh. Sampai dia udah bertanya, ini kenapa bisa gini mengenai alat vitalnya. Dia bilang, apa gitu alasan si Herlambang? Karena lecet, ditanya si Mega kan, kenapa gitu. Padahal sebelumnya mereka belum ada berhubungan seks. Oke, itu dia Tribuners ya.
3 berita utama kita yang kita bawain pada hari ini untuk mengisi waktu luangnya Tribuners sekalian. Tapi jangan sedih karena kita bakalan mengisi hari-hari Tribuners dari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Nah, untuk Tribuners kalian yang mau update ya informasi seputaran Kota Medan, Indonesia, bahkan internasional, kalian bisa aja langsung kunjungi situs portal kita ada di www.medan.tribunnews.com. Aku Ica, Aku Joy, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.